Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobari. Kita kali ini akan sama-sama menyanyikan satu lagu yang berjudul Over the Muur. Groten, over de muur, over een ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten en soms ook in een westen willen zijn. Omdat er brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein. Demikian kita dengarkan dan kita nyanyikan sama-sama lagu yang itu terjadi, itu menceritakan mengenai ketika ada pemisahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Di sini kita lihat sama-sama teksnya dan saya terjemahkan sedikit bahwa pada saat Jerman Barat terpisah dengan Jerman Timur, itu dipisahkan oleh dinding yang tinggi, ya. Jadi di sini dikatakan di Berlin Timur itu ada wilayah jalan namanya Unter den Linden. Itu orang lalu lalang, mereka melewati bendera, spanduk-spanduk besar, ya. Terus lalu ada patungnya Lenin dan Marx. Dan sosialisme pada waktu itu yang dibawa oleh Lenin dan Marx itu berlangsung sampai 40 tahun, ya. Dan Lenin dan Marx itu mengatakan bahwa Jerman Timur adalah negara sejahtera, Heilstaat, ya. Tapi negara sejahtera itu dibatasi oleh tembok di sekelilingnya, ya. Dan orang takut dan berhati-hati dengan pendapat, untuk mengeluarkan pendapat. Itu biasa di negara-negara yang pemerintahnya otoriter, ya. Kita takut dan sangat hati-hati untuk mengeluarkan pendapat. Jadi mengaku sebagai Heilstaat atau negara kesejahteraan, tapi orang takut dan berhati-hati untuk bicara. Dan kalau saja warga negara itu menyimpang daripada aturan dan perintah penguasa, maka orang itu sering dianggap tanda kutip gila. Jadi Hegeman, atau memang pada waktu itu Jerman Timur itu benar-benar gekke situasi, ya, gekke situasi, benar-benar situasinya nggak karuan. Yang merdeka bebas pergi dari Berlin Barat ke Berlin Timur itu cuma burung, ya. Dan yang bebas untuk masuk keluar dari Berlin Timur ke Berlin Barat hanya burung, dan hanya burung juga yang tidak ditembak kalau menyeberang perbatasan, ya. Jadi burung-burung itu bebas, dia terkadang maunya ada di barat, terkadang maunya ada di timur, ya. Nah, ini ada wilayah Berlin Barat, tadi di Berlin Timur. Itu namanya Kurfürstendamm. Di sana orang bebas jalan-jalan, bahkan lihat pertunjukan porno, dan ada di sana terkenal dengan pertunjukan yang cara melihatnya itu mengintip, ya. Dan memang di Jerman Barat itu Mercedes sudah eksis, dan itu satu minuman yang namanya cola itu
juga sudah eksis. Jadi masuk dari berbagai negara, ya. Dan swasta sudah banyak. Mereka bebas berdagang. Neon-neon iklan di mana-mana. Ya. Dan mereka bebas mau makan, mau dansa, mau menari, atau bahkan berjudi, ya, di Jerman Barat, di Kurfürstendamm. Nah, itu adalah 40 tahun kebebasan dari Jerman Barat. Memang banyak juga yang telah dicapai di Jerman Barat. Tapi masalahnya kalau yang di Jerman Timur itu bebas tapi nggak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Nah, jadi di sana waktu itu banyak orang-orang Turki di Kreuzberg itu yang ya miskin gitu ya. Jadi mereka mungkin berdemonstrasi juga untuk meminta hak kepada pemerintah, tapi akhirnya mereka ditodong dengan senjata, harus give up, menyerah, ya. Jadi kebebasan itu di sana adalah tidak mahal kalau Anda punya uang pada waktu itu, ya. Jadi yang merdeka bebas itu hanya burung yang terbang dari Berlin Timur ke Berlin Barat, dan pergi pulang itu tidak ditembak. Jangan coba-coba orang Berlin Timur menyeberang ke Berlin Barat, bisa-bisa mati ditembak, ya. Jadi hanya burung yang bebas. Kenapa mereka bisa terbang ke Berlin Barat lalu kembali lagi ke Berlin Timur? Ya, kadang-kadang di kedua tempat itu ada makanan untuk burung. Burung bebas makan. Jadi Heilstadt itu sama dengan yang disebut dengan Versorgungsstaat, ya. Jadi een Versorgungsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Ook wordt de term verzorgingsstaat gebruikt voor een land waarin een dergelijk sistem werkt. Ya, jadi sebenarnya Heilstadt itu adalah negara kesejahteraan. Ya, di situ negara menjamin pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial bagi rakyatnya, ya. Nah, di Jerman itu von Bismarck lah pelopor dari penyatuan Jerman. Sebenarnya dia tidak ingin adanya Jerman Barat dan Jerman Timur, dan dialah mencetuskan negara kesejahteraan, welfare state, ya, atau Versorgungsstaat. Dan justru dia sangat menentang pergerakan sosialis. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Heil Bedang.